Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktariansa Fadina, NIM 114180040 dari kelas B mata kuliah Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi penginderaan jauh dalam berbagai bidang. Langsung saja yang pertama di bidang kelautan. Jadi aplikasi penginderaan jauh di bidang kelautan yaitu meliputi satu, deteksi daerah potensial penangkapan ikan, yang kedua, pemetaan daerah ekosistem yang sensitif, yang ketiga, kelayakan lokasi untuk pengembangan, misalnya pariwisata dan budidaya perikanan, yang keempat, pemetaan daerah rawan tsunami, dan yang terakhir adalah identifikasi potensi wilayah pesisir. Ini salah satu contoh manfaat penginderaan jauh di bidang kelautan. Yang pertama ini ada peta daerah potensi penangkapan ikan di perairan Selat Madura menggunakan penginderaan jauh, dan yang kedua ini peta sebaran terumbu karang di Pulau Dana. Selanjutnya di bidang hidrologi. Aplikasi penginderaan jauh di bidang hidrologi meliputi yang pertama pemanfaatan daerah aliran sungai atau DAS dan konservasi sungai, yang kedua pemetaan sungai dan studi mengenai sedimentasi sungai, yang ketiga pemanfaatan luas daerah dan intensitas banjir, yang keempat pemetaan daerah resapan air. Contohnya adalah ada aplikasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis untuk analisis daerah resapan air menggunakan studi kasus Kota Pekalongan. Jadi klasifikasi kondisi resapan terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu kondisi agak kritis seluas 751,1084 hektar, 16%, dan kondisi mulai kritis seluas 4007,3702 hektar, 84%. Jadi dari total keseluruhan luas area DAS dalam daerah penelitian itu ada 4758,4786 hektar yang didominasi oleh kondisi mulai kritis yang berwarna kuning. Selanjutnya di bidang geologi. Jadi aplikasi penginderaan jauh di bidang geologi yang pertama melakukan pemetaan permukaan di samping pemotretan dengan pesawat terbang dan menggunakan aplikasi GIS. Yang kedua menentukan struktur geologi dan macam batuan. Yang ketiga melakukan pemantauan daerah bencana seperti kebakaran, pemantauan aktivitas gunung berapi, dan pemantauan persebaran debu vulkanik. Yang keempat melakukan pemantauan distribusi sumber daya alam seperti hutan, lokasi, macam kepadatan, dan perusakan. Lalu ada bahan tambang seperti uranium, emas, minyak bumi, dan batu bara. Yang kelima, melakukan pemantauan pencemaran laut dan lapisan minyak di laut. Dan yang keenam, melakukan pemantauan pencemaran udara dan pencemaran laut. Ini contoh aplikasi penginderaan jauh untuk pemetaan zonasi emas epithermal, studi kasus Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Selanjutnya di bidang kehutanan. Jadi aplikasi penginderaan jauh dalam bidang kehutanan itu yang pertama memantau perubahan tutupan lahan, yang kedua inventarisasi hutan, yang ketiga pemantauan kebakaran hutan, dan yang terakhir perencanaan pembukaan kawasan hutan baru. Ini contohnya yang gambar 3.2 ini perubahan tutupan yang non hutan menjadi hutan. Lalu yang kedua ini ada identifikasi kebakaran hutan menggunakan citra Landsat. Selanjutnya di bidang meteorologi. Aplikasi penginderaan jauh di bidang meteorologi yang pertama ada pengamatan iklim suatu daerah melalui pengamatan jenis awan dan kandungan air dan udara. Yang kedua, membantu menganalisis cuaca dan peramalan atau prediksi dengan menentukan daerah tekanan tinggi dan daerah tekanan rendah, daerah hujan, serta badai siklon. Dan yang ketiga, mengamati sistem atau pola angin permukaan. Ini contoh penggunaan penginderaan jauh dengan di bidang klimatologi. Jadi berdasarkan citra satelit Himawari 8 tersebut yang ditampilkan menggunakan aplikasi Satellite Animation and Interactive Diagnosis menunjukkan kondisi perawanan di wilayah Sampit selama 24 jam itu terdapat pertumbuhan awan. Pada tanggal 2 Juni 2017 wilayah Sampit ditutup oleh awan rendah yang muncul sejak sore hari jam 9 UTC dan terus berkembang semakin tebal sampai jam 12 UTC. Kemudian menghilang dari jam 12 UTC. Hal ini dapat diindikasikan terdapat awan cumulonimbus yang terbentuk pada sore hari hingga malam hari. Yang selanjutnya di bidang pertanian dan perkebunan.
Aplikasi pengendalian jauh di bidang pertanian dan perkebunan yang pertama, melakukan observasi pada lahan yang luas, peta tanaman hingga tiap individu tanaman. Yang kedua, melakukan identifikasi jenis tanaman dan kondisi tanah, potensi panen, efektivitas pengairan, kesuburan dan penyakit tanaman, kandungan air. Yang ketiga, secara berkala dapat digunakan untuk yang pertama, memantau pertumbuhan tanaman, laju perubahan jenis tanaman, perubahan atau alih fungsi lahan pertanian, tingkat kerusakan tanaman akibat hama dan penyakit, pemilihan tanaman yang siap panen. Selanjutnya untuk menghitung jumlah pohon dan volume hasil panen komoditi perkebunan, perencanaan pola tanam perkebunan, dan yang terakhir perencanaan peremajaan tanaman perkebunan. Ini contoh aplikasi penggunaan pengendalian jauh dalam bidang perkebunan dan pertanian. Yang pertama ada Citra UAV pada perkebunan kelapa sawit di Kalimantan, dan yang terakhir ini adalah lahan pertanian di daerah Pandeglang, Jabar. Ini sumber yang saya gunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.